Mengejutkan, militer udara Rusia dapat senjata baru buat ganyang Ukraina. Pasukan Amerika Serikat juga terkejut melihat ini. Untuk pertama kalinya, Angkatan Udara Rusia segera menggunakan senjata baru dalam perang di Ukraina. Senjata itu adalah peluncur multiroket TOS-1A Soln Sepek yang kabarnya telah dikirim di Oblast, Provinsi Saratov. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penyerahan senjata tersebut. TOS-1A Soln Sepek akan dipakai oleh salah satu unit pasukan perlindungan radiasi, kimia dan juga biologi pasukan lintas udara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF. Digunakannya TOS-1A menjadi sejarah baru yang dicatat oleh pasukan lintas udara Rusia, sebab sepanjang berdirinya satuan elit tersebut, pasukan ini tidak memiliki senjata buatan Omstrasmess. Di wilayah Saratov, di salah satu formasi lanjutan pasukan perlindungan radiasi, kimia dan juga biologi, untuk pertama kalinya transfer sistem penyembur api berat TOS-1A Soln Sepek, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Ini terjadi untuk kepentingan pasukan lintas udara Angkatan Bersenjata Pasukan Federasi Rusia. Transfer ke awak kendaraan tempur TOS yang dimodernisasi 1A Soln Sepek terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah pasukan lintas udara. Lanjut pernyataan tersebut dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Meskipun menjadi yang pertama kali digunakan pasukan lintas udara, unit militer Rusia lainnya justru sudah lebih dulu memakai TOS-1A dalam operasi militer khusus NVO di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menerima laporan bahwa sederet basis pertahanan militer Ukraina hancur dihantam senjata ini. Dengan varian terbarunya, senjata ini akan menghabisi banyak sekali korban yang berada di Ukraina, termasuk pasukan bayaran dari Ukraina, Amerika, ataupun NATO. Meskipun mereka bersembunyi di parit, ini masih efektif. Kemampuan ini dapat setelah modernisasi dengan sistem perangkat lunak terbaru dengan referensi topografi dan juga geodesi atau pemetaan. TOS-1A dibuat sejak 2003 sebagai penerus senjata pendahulunya, yaitu TOS-1 Buratino oleh perusahaan industri pertahanan Rusia Uralvagonzavod. Senjata militer ataupun mutakhir militer Rusia ini berbobot 45,3 ton, panjang 9,5 meter, lebar 3,6 meter dan tinggi 2,22 meter. Senjata ini mampu menembakkan 30 roket kaliber 220 mm dalam waktu 15 detik. Tak hanya itu, TOS-1A mampu menghancurkan target sejauh 10 km. Kendaraan tempur ini juga memiliki jangkauan operasional sejauh 550 km dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Hal ini membuat pasukan Ukraina minta menyerah, tapi bosnya masih sangat angkuh. Bagaimana menurut pendapat kalian soal kelanjutan perang Rusia versus Ukraina ini? Ngeri, pasukan Rusia mulai arahkan senjata ke Eropa dan negara-negara NATO. Perang Dunia Ketiga makin nyata di depan mata. Setelah bikin kalang kabut pasukan Zelensky, tak bikin usai misi militer Rusia, malah makin lanjut untuk menumbangkan negara yang telah mengadu domba. Seperti negara-negara anggota NATO dan Eropa, yang mana semakin membuat Eropa krisis yang bisa membuat benua biru itu terancam keamanan dan kesejahteraannya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow akan melakukan semua yang bisa untuk menyadarkan Uni Eropa dan NATO hingga kedua kelompok negara-negara tersebut tidak akan bisa melemahkan dan mengalahkan Rusia. Komentarnya datang pada hari yang sama ketika mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan NATO bahwa kekalahan Rusia di Ukraina dapat memicu perang nuklir, maka jangan ikut campur.
Lavrov juga mengatakan Moskow akan berusaha untuk melecehkan politisi Barat dan sikap lancang dan juga kolonial Uni Eropa dan NATO terhadap Rusia. Saya berharap kesadaran akan datang. Kami akan melakukan segalanya agar rekan-rekan kami dari NATO dan Uni Eropa sadar secepat mungkin, jelasnya. Dia berbicara selama kunjungan ke Belarus, sekutu dekat Moskow yang melakukan latihan udara dengan Rusia pada pekan ini. Dikabarkan mereka siap untuk melakukan serangan kepada negara-negara Eropa. Sementara itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dari potensi serangan Ukraina. Kami memiliki posisi yang sama tentang tujuan apa yang perlu dicapai dan bagaimana memastikan bahwa baik Rusia maupun Belarusia tidak terancam oleh tetangga. Baik itu Ukraina ataupun siapapun termasuk negara anggota NATO, kata Lavrov dalam sebuah pernyataan setelah bertemu Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Belarus mengatakan Menteri Pertahanan kedua negara juga telah berbicara melalui telepon. Belarus mengatakan latihan itu mengusung strategi bertahan dari gempuran musuh. Sebelumnya, Ukraina telah berulang kali memperingatkan kemungkinan serangan dari wilayah Belarus dan Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pekan lalu bahwa pasukan Ukraina harus siap di perbatasan manapun.